Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Andi Susanti dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan. Di sini saya menjelaskan soal 1 terlebih dahulu. Kita lihat soalnya dulu ya. Di sini perintahnya agar kita membantu akuntan senior untuk menyusun neraca saldo yang tepat dan sesuai untuk perusahaannya. Kemudian jumlah debit dan kredit harus sama ya. Sekilas di sini ada tabel, tetapi ini belum berurutan. Dan yang di atas ini saya sudah mengurutkannya. Di sini ada Rich Konsultan neraca saldo periode 19 September. Nama akun kas 2.500.000 masuk di kolom debit. Kemudian peralatan 2.500.000 masuk di kolom debit. Asuransi dibayar di muka 6.500.000 masuk di kolom debit. Kemudian kendaraan 10 juta rupiah masuk di kolom debit. Piutang 3 juta rupiah masuk di kolom debit. Perlengkapan 500.000 rupiah masuk di kolom debit. Utang usaha 950.000 masuk di kolom kredit. Kemudian modal risa 20 juta masuk di kolom kredit. Prive 500.000 masuk di kolom debit. Pendapatan 6 juta rupiah masuk di kolom kredit. Beban gaji 680.000 rupiah masuk di kolom debit. Beban sewa 500.000 rupiah masuk di kolom debit. Beban utilitas 250.000 masuk di kolom debit. Dan yang terakhir yaitu beban lain-lain 20.000 rupiah masuk di kolom debit. Jadi di sini total debit dan kredit sama ya. Total debit di sini 26.950.000 rupiah. Sedangkan yang dikredit 26.950.000 rupiah. Oke, di sini sama ya. Ya, kita lanjut di soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 perintahnya kita disuruh untuk membuat jurnal, buku besar, neraca, kemudian neraca lajur untuk penyesuaian, kemudian laporan keuangan perusahaan, dan yang terakhir yaitu membuat ayat jurnal penutup dan neraca saldo penutupan. Ya, mari kita lihat di sini ada jurnal umum ya. Di sini Risa tanggal 2 Risa menyetorkan uang tunai senilai 50 juta rupiah dan peralatan senilai 25 juta rupiah sebagai modal Rich Konsultan. Di sini tanggal 2 untuk jurnal umumnya tanggal 2 di sini ada 3 akun yaitu kas, peralatan, dan modal Rich Konsultan. Di sini kasnya 50 juta rupiah masuk di kolom debit. Kemudian 25 juta rupiah masuk di kolom debit. Kemudian modal Rich Konsultannya 75 juta rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian tanggal 4 di sini Rich Konsultan membeli perlengkapan kantor seharga 2.500.000 dibayar tunai 1.750.000, sisanya dibayar kemudian. Di sini kita lihat lagi di jurnal umumnya tanggal 4 ada 3 akun yaitu perlengkapan kantor, kas, dan utang usaha. Di sini perlengkapan kantor 2.500.000, kemudian kasnya 1.750.000, kemudian utang usahanya 750.000 di kolom kredit. Kemudian di sini tanggal 5 menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 55 juta rupiah. Di sini kita lihat tanggal 5 Oktober 2020, di sini ada 2 akun yaitu kas dan pendapatan. Di sini kasnya adalah 55 juta rupiah masuk di kolom debit. Kemudian pendapatan 55 juta masuk di kolom kredit. Kita lihat lagi di soal tanggal 8 melakukan pembayaran atas transaksi tanggal 4. Di sini tanggal 8
ada dua akun yaitu utang usaha dan kas. Utang usaha 750.000 masuk di kolom debit, kemudian 750.000 masuk di kolom kredit. Kita lihat lagi di sini tanggal 8 melakukan transaksi kembali yaitu membeli kendaraan tambahan untuk operasional sebesar 25 juta dibayar secara kredit. Di sini tanggal 8 Oktober 2020 ada dua akun lagi yaitu beban kendaraan dan utang usaha, yaitu beban kendaraan 25 juta rupiah di kolom debit, utang usaha 25 juta rupiah masuk di kolom kredit. Macet. Kemudian di sini tanggal 10 melakukan transaksi lagi yaitu mencatat jasa pekerjaan yang telah diselesaikan dan mengirimkan tagihan ke pelanggan sebesar 70.500.000 rupiah. Di sini tanggal 10 Oktober berutang usaha 70.500.000 rupiah masuk di kolom debit, kemudian pendapatan 70.500.000 masuk di kolom kredit. Tanggal 15 membayar gaji karyawan 5 juta. Di sini beban gaji 5 juta rupiah masuk di kolom debit, kemudian kas 5 juta rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian kita lihat lagi kembali di soal yaitu tanggal 20 membayar beban utilitas listrik, telepon, dan air sebesar 500.000 rupiah. Kemudian di sini tanggal 20 Oktober di jurnal umumnya adalah beban utilitas 500.000 rupiah masuk di kolom debit, kemudian kas 500.000 rupiah masuk di kolom kredit. Kita lihat soal lagi yaitu tanggal 22 membayar asuransi selama 1 tahun hingga tahun depan sebesar 50 juta rupiah. Kita kembali lihat untuk di jurnal umumnya yaitu 23 Oktober 2020 periode 18 juta rupiah masuk di kolom debit. Kemudian kasnya 18 juta rupiah masuk di kolom kredit. Kita lihat kembali ke soal yaitu tanggal 24 membayar tagihan makanan sebesar 1 juta. Di sini di jurnal umum beban makanan dan kas. Beban makanan 1 juta rupiah masuk di kolom debit, kemudian 1 juta rupiah masuk di kolom kredit. Tanggal 24 lagi mereka melakukan transaksi yaitu di sini tanggal 24 melakukan transaksi lagi yaitu menerima tagihan atas pembelian perlengkapan sebesar 750.000 rupiah dan belum dibayarkan. Di sini ada perlengkapan kantor 750.000 rupiah masuk di kolom debit. Kemudian utang usaha 750.000 masuk di kolom kredit. Kemudian di sini ada tanggal 26 membayar transaksi pembelian kendaraan tanggal 8 sebesar 15 juta rupiah. Di sini ada utang usaha dan kas. Utang usaha 15 juta rupiah masuk di kolom debit, kasnya yaitu 15 juta rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian tanggal 30 Oktober menerima pembayaran dari pelanggan atas jasa konsultasi sebesar 2.500.000 rupiah, yaitu di sini ada dua akun yaitu kas dan pendapatan. Kas 2.500.000 rupiah masuk di kolom debit, kemudian pendapatan 2.500.000 rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian tanggal 31 menerima pembayaran dari pelanggan atas transaksi tanggal 10. Kemudian di jurnal umum yaitu ada dua akun yaitu kas dan piutang usaha. Kas yaitu 70.500.000 rupiah masuk di kolom debit. Kemudian piutang usaha 70.500.000 rupiah masuk di kolom kredit. Jadi total di sini total debit dan kredit sama ya, yaitu 392 juta rupiah di kolom debit, kemudian di kolom kredit juga begitu yaitu 392 juta rupiah. Di sini yang soal 2B yaitu buku besar. Nama akun kas. Tanggal 22 Oktober melakukan transaksi yaitu modal awal secara tunai 50 juta rupiah masuk di kolom debit. Kemudian saldonya di debit 50 juta rupiah. Kemudian tanggal 4 Oktober 2020 membeli perlengkapan
1.750.000 masuk di kolom kredit. Kemudian saldo debitnya adalah Rp48.250.000. Tanggal 5 melakukan transaksi yaitu menerima pembayaran jasa yaitu Rp55 juta masuk di kolom kredit. Kemudian saldo debitnya adalah Rp103.250.000. Kemudian tanggal 8 lagi melakukan transaksi yaitu pembayaran utang usaha tanggal 4. Di sini 750.000 masuk di kolom kredit. Kemudian saldonya 102.500.000 masuk di kolom debit. Tanggal 15 Oktober 2020 melakukan transaksi kembali yaitu membayar gaji karyawan sebesar 5 juta Di sini tanggal 15 Oktober melakukan transaksi yaitu membayar gaji karyawan sebesar 5 juta rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian saldonya yaitu 97.500.000 rupiah masuk di kolom debit. Kemudian tanggal 20 Oktober 2020 membayar beban utilitas yaitu 500.000 rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian saldonya yaitu 97 juta rupiah masuk di kolom debit. Kemudian tanggal 22 Oktober melakukan membayar asuransi 1 tahun yaitu 50 juta rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian saldonya adalah 47 juta rupiah masuk di kolom debit. Tanggal 23 Oktober melakukan transaksi kembali yaitu membeli handphone seharga 18 juta rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian saldonya yaitu 29 juta masuk di kolom debit. Kemudian tanggal 24 Oktober membayar tagihan makanan yaitu sebesar 1 juta rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian saldonya yaitu 28 juta masuk di kolom debit. Tanggal 26 Oktober 2020 membayar pembelian kendaraan tanggal 8 sebesar 15 juta rupiah masuk di kolom kredit. Kemudian saldo debitnya adalah 13 juta rupiah. 30 Oktober 2020 jasa konsultan yaitu sebesar 2.500.000 rupiah masuk di kolom debit. Kemudian saldonya yaitu 15.500.000 rupiah masuk di kolom debit. Kemudian tanggal 31 Oktober menerima pembayaran tanggal 10 yaitu sebesar 70.500.000 rupiah masuk di kolom debit. Kemudian saldonya yaitu 86 juta rupiah di kolom debit.